Saya, Husnul Khotimah dengan NPM akhir 080 akan menjelaskan tentang sistem penjualan kredit. Yang mana sistem kredit ini dilakukan dengan mengirimkan barang yang sesuai dengan order yang diterima dari pembeli. Dengan jangka waktu tertentu, perusahaan akan menagih kepada pembeli. Sistem penjualan kredit itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sistem penjualan dengan kredit dari perusahaan dan yang kedua yaitu sistem penjualan kredit biasa. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem penjualan dengan kartu kredit dari perusahaan. Credit card company ini diterbitkan perusahaan langsung untuk para pelanggannya. Pelanggan dapat menggunakan kartu kredit untuk membeli barang hanya pada perusahaan yang menerbitkan kartu kredit tersebut. Sehingga pada akhir bulan atau jangka waktu tertentu, perusahaan dapat menagih sejumlah harga barang yang telah dibeli oleh para pelanggan. Sistem ini serupa dengan pay later yang sering kita temui di e-commerce, sejenis dengan Shopee Pay Later, GoPay Later gitu. Nah, sistem ini itu fasilitas yang diterbitkan langsung oleh perusahaan. Tujuannya itu untuk memudahkan konsumen melakukan pembelian di muka dan mencicil pembayarannya sesuai jangka waktu yang ditentukan. Keuntungan bagi perusahaan itu adalah loyalty atau kesetiaan dari perusahaan. Maksudnya dari pelanggan. Nah, perusahaan itu menanamkan kemudahan bagi pelanggan sehingga membentuk pelanggan yang terus bergantung dengan pay later ini. Yang kedua adalah sistem penjualan kredit biasa. Sistem kredit ini langsung dari penjual ke pembeli tanpa adanya pihak ketiga seperti perusahaan. Pertama adalah fungsi penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima surat order dari pembeli dan mengedit order dari pelanggan. Yang kedua, yaitu fungsi kredit. Fungsi ini bertanggung jawab untuk meneliti status kredit pelanggan dan memberikan otorisasi pemberian kredit kepada pelanggan. Yang ketiga, yaitu fungsi gudang. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyimpan barang dan menyiapkan barang yang dipesan serta menyerahkan barang ke fungsi pengiriman. Keempat, yaitu fungsi pengiriman. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang atas dasar surat order pengiriman yang diterimanya dari fungsi penjualan. Yang kelima yaitu fungsi penagihan. Fungsi ini bertanggung jawab membuat dan mengirimkan faktur-faktur penjualan kepada pelanggan. Yang terakhir yaitu fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat piutang yang timbul karena transaksi penjualan dan membuat serta mengirimkan pernyataan piutang kepada para debitur serta membuat laporan keuangan. Selanjutnya yaitu informasi yang diperlukan oleh manajemen dari penjualan kredit. Informasi yang pertama adalah jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk selama jangka waktu tertentu. Informasi yang kedua, jumlah piutang kepada setiap debitur. Yang ketiga, jumlah HPP yang dijual selama jangka waktu tertentu. Yang keempat, nama dan alamat pembeli. Yang kelima, kuantitas produk yang dijual. Yang keenam adalah nama wiraniaga yang akan melakukan penjualan. Dan yang terakhir adalah otorisasi pejabat yang berwenang. Selanjutnya adalah dokumen yang digunakan. Dokumen yang pertama adalah surat order pengiriman dan tembusannya, yaitu dokumen pokok untuk memproses penjualan kredit kepada pelanggan. Yang kedua, yaitu faktur dan tembusannya, yang mana dokumen ini dasar untuk mencatat timbulnya piutang. Yang ketiga adalah rekapitulasi beban pokok penjualan, yang mana dokumen ini merupakan pendukung untuk menghitung HPP yang dijual selama periode akuntansi tertentu. Yang terakhir yaitu bukti memorial, yang mana dokumen ini merupakan sumber untuk dasar pencatatan ke dalam jurnal umum. Kemudian selanjutnya ada catatan akuntansi yang digunakan. Catatan yang pertama adalah jurnal penjualan. Jurnal ini mencatat semua transaksi penjualan. Yang kedua yaitu kartu piutang. Kartu ini berisi tentang catatan rincian piutang perusahaan kepada tiap-tiap debiturnya. Dan yang terakhir yaitu kartu persediaan, yang berisi rincian mutasi persediaan. Oke, selanjutnya ada catatan akuntansi yang digunakan. Catatan yang pertama adalah jurnal penjualan. Jurnal ini mencatat semua transaksi penjualan. Yang kedua yaitu kartu piutang, yang mana catatan ini berisi tentang rincian piutang perusahaan kepada tiap-tiap debiturnya. Yang ketiga yaitu kartu persediaan, yang mana berisi rincian mutasi persediaan.
Yang keempat adalah kartu gudang. Kartu ini mencatat mutasi dan persediaan barang yang ada di gudang. Dan yang terakhir yaitu jurnal umum. Jurnal ini mencatat harga pokok produksi yang dijual. Kemudian, jaringan prosedur yang membentuk sistem merujuk pada serangkaian tindakan terstruktur yang saling terhubung dan bekerja bersama untuk menciptakan suatu sistem yang terorganisir dan berfungsi secara efektif. Prosedur yang pertama yaitu prosedur order penjualan. Yang kedua, prosedur persetujuan kredit. Yang ketiga, prosedur pengiriman. Yang keempat, prosedur penagihan. Yang kelima, pencatatan piutang. Yang keenam, distribusi penjualan. Dan yang kelima, pencatatan beban pokok penjualan. Dilanjutkan dengan unsur pengendaliannya adalah unsur pengendalian internal. Unsur yang pertama adalah organisasi, yang berisi fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kredit. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penjualan dan kredit. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi kas, transaksi, penjualan kredit harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, kredit, pengiriman, penagihan, dan akuntansi. Tidak ada transaksi penjualan kredit yang dilaksanakan secara lengkap hanya oleh satu fungsi tersebut. Unsur pengendali internal yang kedua yaitu sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Setiap transaksi harus mendapat otorisasi dari petugas yang berwenang. Dengan demikian, aset perusahaan akan terlindungi dan data akuntansi yang dicatat akan menjadi lebih akurat dan andal. Karena setiap transaksi dicatat dengan sesuai prosedur pencatatan yang sudah ditetapkan. Pengendalian internal yang terakhir adalah praktik yang sehat. Dapat diterangkan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu formulir dalam perusahaan harus diberi nomor urut cetak dan penggunaannya harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang berwenang. Yang kedua, secara periodik, fungsi akuntansi mengirim pernyataan piutang kepada setiap debitur untuk menguji ketelitian catatan piutang yang diselenggarakan oleh fungsi tersebut. Yang ketiga, secara periodik diadakan rekonsiliasi kartu piutang dengan akun kontrol piutang dalam buku besar. Selanjutnya itu sistem retur penjualan. Sistem retur penjualan adalah transaksi retur penjualan terjadi jika perusahaan menerima pengembalian barang dari pelanggan. Pengembalian barang oleh pelanggan harus diotorisasi oleh fungsi penjualan dan diterima oleh fungsi penerimaan. Selanjutnya itu fungsi terkait. Fungsi terkait sistem retur penjualan terbagi menjadi 4, yaitu fungsi penjualan, fungsi penerimaan, fungsi gudang, dan yang terakhir yaitu fungsi akuntansi. Selanjutnya itu informasi yang diperlukan oleh manajemen dari retur penjualan, yaitu jumlah rupiah dari retur penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu. Kedua yaitu jumlah piutang yang berkurang karena adanya retur penjualan. Yang ketiga yaitu jumlah harga pokok produk dari persediaan yang dikembalikan oleh pembeli. Yang keempat yaitu nama dan alamat pembeli. Yang kelima, kuantitas produk yang dikembalikan oleh pembeli. Yang keenam yaitu nama wiranigara yang melakukan penjualan produk yang dikembalikan oleh pembeli. Dan yang terakhir yaitu otorisasi dari pejabat yang berwenang. Dokumen yang digunakan pada sistem retur penjualan terbagi menjadi 2, yaitu memo kredit dan laporan penerimaan barang. Memo kredit merupakan dokumen sebagai dasar pencatatan transaksi tersebut dalam kartu piutang dan jurnal umum atau jurnal retur penjualan. Sedangkan laporan penerimaan barang dalam transaksi retur penjualan, laporan penerimaan barang merupakan dokumen pendukung yang melampiri memo kredit. Catatan akuntansi yang digunakan oleh sistem retur penjualan terdiri dari 4, yaitu jurnal umum atau jurnal retur penjualan, kedua kartu piutang, ketiga kartu persediaan, dan kartu gudang. Kombinasi prosedur order pengiriman dan prosedur penagihan. Kombinasi prosedur order pengiriman dan prosedur penagihan dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama ada prosedur order pengiriman dan prosedur penagihan terpisah, atau biasa disebut dengan separate order and billing procedure. Yang kedua ada prosedur order pengiriman satuan, atau unit shipping order procedure. Yang ketiga ada prosedur pra-penagihan lengkap, complete pre-billing procedure. Yang keempat, prosedur pra-penagihan tidak lengkap, incomplete pre-billing procedure.
Pada prosedur yang pertama, yaitu prosedur order pengiriman dan penagihan terpisah. Pembuatan faktur penjualan dan tembusannya dilakukan secara terpisah dari pembuatan surat order pengiriman dan tembusannya. Yang pertama terbagi menjadi dua fungsi, yaitu yang pertama fungsi penjualan terdiri dari surat order pengiriman, yang kedua tembusan kredit, yang ketiga surat pengakuan, yang keempat surat muat, kelima slip pembungkus, keenam arsip pengendalian pengiriman, dan ketujuh arsip indeks silang. Fungsi yang kedua yaitu fungsi penagihan yang terdiri atas faktur penjualan, tembusan piutang, tembusan jurnal, tembusan untuk analisis kegiatan pemasaran, dan kelima tembusan bagi wira niaga. Lalu kondisi yang cocok untuk prosedur order pengiriman dan penagihan terpisah ini adalah yang pertama, jika perusahaan perlu mencantumkan berbagai macam informasi teknis yang bersangkutan dengan produk di dalam surat order pengiriman, namun tidak menginginkan informasi tersebut tercantum di dalam faktur penjualan. Yang kedua, jika perusahaan sering kali menghadapi masalah back order. Back order sendiri adalah bagian dari order dari pelanggan yang tidak dapat dipenuhi pada saat sekarang, biasanya karena tidak tersedianya barang di gudang, dan dalam hal ini terjadi back order. Perusahaan akan membuat faktur untuk barang yang telah dikirimkan kepada pelanggan. Selanjutnya adalah prosedur order pengiriman satuan, Unit Shipping Order Procedure. Prosedur ini merupakan modifikasi dari prosedur order pengiriman dan prosedur penagihan yang terpisah. Dalam prosedur ini, untuk setiap barang yang tercantum di dalam order dari pelanggan oleh fungsi penjualan dibuatkan satu surat order pengiriman. Jadi, jika pelanggan memesan 3 jenis barang, fungsi penjualan membuat 3 lembar surat order pengiriman yang dikirimkan kepada fungsi gudang. Setelah semua barang yang dipesan oleh pelanggan tersebut dikirimkan oleh fungsi pengiriman, fungsi penagihan kemudian membuat faktur dan tembusannya. Lalu kondisi apa sih yang cocok untuk penggunaan prosedur ini? Jadi yang pertama, jika dikehendaki untuk menyediakan informasi bagi setiap departemen dengan menggunakan surat order pengiriman yang hanya mencakup unsur yang terkait dengan departemen tersebut. Lalu kondisi yang kedua adalah jika barang-barang yang dipesan oleh pelanggan mempunyai tanggal pengiriman yang berbeda-beda sesuai dengan jadwal pengiriman yang disanggupi oleh perusahaan. Lalu yang ketiga, jika perusahaan menghadapi masalah back order. Yang keempat, jika perusahaan memerlukan analisis pesanan yang diterima menurut jenis produk. Prosedur yang selanjutnya adalah prosedur pra-penagihan lengkap, Complete Pre-Billing Procedure. Dalam prosedur ini, faktur penjualan dan tembusannya dibuat secara lengkap bersamaan dengan pembuatan surat order pengiriman dan tembusannya. Fungsi penjualan membuat surat order pengiriman beserta tembusannya dan faktur penjualan beserta tembusannya dalam sekali tulis. Surat order pengiriman dan tembusannya kemudian didistribusikan ke berbagai fungsi yang bersangkutan. Faktur penjualan dan tembusannya kemudian dikirimkan oleh fungsi penjualan ke fungsi penagihan. Fungsi penagihan akan mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan setelah fungsi tersebut menerima pemberitahuan pelaksanaan pengiriman barang dari fungsi pengiriman. Karena surat order pengiriman dan faktur penjualan dibuat pada saat yang sama, semua informasi yang akan dicantumkan di dalam faktur harus sudah dapat diketahui oleh fungsi penjualan pada saat surat order pengiriman dibuat. Informasi tersebut meliputi rute pengiriman berat atau jumlah barang yang akan dikirim dan harga jual per satuan. Kondisi persediaan harus memungkinkan pengiriman barang ke pelanggan sejumlah yang tertulis di dalam surat order pengiriman. Jika seringkali perusahaan mendalami back order, prosedur pra-penagihan lengkap tidak cocok digunakan prosedur ini. Lalu selanjutnya prosedur pra-penagihan tidak lengkap, incomplete pre-billing procedure. Prosedur ini hampir sama dengan prosedur pra-penagihan lengkap. Dalam prosedur ini, faktur penjualan dan tembusannya dibuat oleh fungsi penjualan bersamaan dengan pembuatan surat order pengiriman. Namun, faktur penjualan belum diisi dengan informasi yang lengkap oleh fungsi tersebut. Informasi mengenai jumlah barang yang sesungguhnya dikirim kepada pembeli, harga dan perkalian jumlah dengan harga diisikan ke dalam faktur penjualan dan tembusannya oleh fungsi penagihan setelah barang dikirim kepada pelanggan. Kondisi yang
cocok untuk penerapan prosedur ini adalah yang pertama, pada saat surat order pengiriman dibuat oleh fungsi penjualan, informasi yang harus tercantum di dalam faktur penjualan belum dapat diketahui seluruhnya. Informasi mengenai nama pelanggan dan alamatnya, serta nama barang yang akan tercantum baik pada surat order pengiriman maupun faktur penjualan diisikan oleh fungsi penjualan pada saat pembuatan surat order penjualan. Lalu kondisi yang kedua ialah jika terjadi back order atau produk harus diproduksi lebih dahulu untuk memenuhi pesanan dari pelanggan. Sistem penjualan dalam lingkungan pengolahan data elektronik. Dalam sistem penjualan dengan menggunakan komputer, dokumen pengiriman, surat order pengiriman dan tembusannya, dan faktur beserta tembusannya dapat dihasilkan dengan komputer. Arsip pengendalian pengiriman dan arsip indeks silang tidak berupa arsip hard copy, namun dalam bentuk arsip dalam komputer yang dapat dipanggil dan ditayangkan dalam monitor komputer setiap saat jika diperlukan. Dalam sistem pengolahan data elektronik, faktur penjualan, jurnal penjualan, buku pembantu persediaan, dan buku pembantu piutang dihasilkan dengan komputer. Prosedur pengendalian manual yang pokok dalam sistem penjualan tersebut adalah pembuatan batch total oleh bagian penagihan. Yang kedua ada verifikasi dan pemasukan log oleh grup pengawas. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.